Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Bahas-bahas lagi nih ya, informasi terkait dengan Manchester United. Ada sebuah artikel ini dari Rob Dawson dari ESPN.co.uk, di mana menurut gue ini menarik tentu saja untuk diangkat ya, membahas terkait dengan situasi Manchester United, kaitannya dengan manajemen Manchester United. Seperti kita ketahui, tentu saja Manchester United ini memiliki target, memiliki rencana, dan apakah Manchester United, artinya manajemen Manchester United ini juga akan memberikan dukungan kepada Ruben Amorim. Kita tahu Manchester United saat ini bersama dengan Ruben Amorim sendiri ini masih masih naik turun, kurang lebih seperti itu keadaannya. Sempat 5 kali tidak terkalahkan di Premier League, tapi secara mengejutkan ditundukkan oleh 10 pemain Everton di kandang sendiri justru ya, di Old Trafford. Dan ya, ini sesuatu yang menurut gua membuktikan bahwa Manchester United bersama dengan Ruben Amorim ini masih belum stabil, masih belum bisa dikatakan Manchester United ini bisa menduduki peringkat atas dengan lebih konsisten, bisa lebih stabil gitu ya dalam berada di perburuan gelar juara dan lain-lain. Nah, tapi apakah ini juga berarti manajemen Manchester United akan misalnya berpikiran untuk mengultimatum Ruben Amorim, atau bahkan sudah mulai mencari penggantinya? Kita tahu misalnya di media sering dikabarkan bahwa Ruben Amorim ini merupakan seorang head coach ataupun manajer yang cukup atau sangat bahkan ya memegang prinsip permainan dari yang ingin dikembangkan. Salah satu turunannya tentu saja formasi ya kan, dan sering disebut-sebut Ruben Amorim merupakan sosok yang keras kepala, di mana ya manajemen Manchester United juga sudah mengetahui hal tersebut ya kan. Nah, dengan hasil sejauh ini, apakah manajemen Manchester United ini berpikir ini waktunya untuk misalnya mengganti Ruben Amorim, atau justru waktunya lebih memperkuat lagi posisi dari Ruben Amorim di Manchester United. Nah, dari sumber yang gua dapatkan ini ya, dari ESPN.co.uk, Rob Dawson menyebutkan bahwa Manchester United justru akan memperkuat opsi-opsinya ya, artinya rencana di bursa transfer musim panas nanti. Selain yang disebutkan pemain tengah, juga wingback. Nah, jadi mereka pun juga sudah mulai mencari potensi-potensi yang bisa didatangkan di bursa transfer musim panas nanti. Manchester United sendiri ya, ini akan mendekati bursa transfer Januari dengan sangat hati-hati, di mana mereka ini lebih memilih untuk melakukan pergerakan katakanlah secara besar-besaran nanti di bursa transfer musim panas. Walaupun demikian, mereka belum menutup kemungkinan, artinya menutup sama sekali kemungkinan untuk bergerak di bursa transfer Januari, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau dari yang disebutkan oleh Samuel Lukhus, Manchester United ini menargetkan dari semua situasi tadi yang mempersiapkan pergerakan di bursa transfer, mereka pun juga menargetkan, sekali lagi dipertegas ya, posisi 6 besar. Kenapa? Karena posisi 6 besar ini bisa membuat mereka lebih memiliki budget untuk mereka operasionalkan di bursa transfer musim panas nanti, yang dimana saat ini situasinya ini masih
mengambang ya. Jadi mereka ini juga dalam pergerakannya akan ditentukan juga apakah Manchester United bisa berlaga di kompetisi Eropa atau tidak musim depan. Tapi bukannya manajemen juga menutup mata dengan misalnya kemungkinan Manchester United ini tidak berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Kenapa? Karena mereka pun juga melakukan beberapa langkah untuk bisa menghimpun dana untuk mereka gunakan di bursa transfer musim panas. Misalnya disebutkan ya, mereka ini juga melakukan penghematan besar-besaran untuk gaji pemain. Bahkan mereka punya kemungkinan bisa menghemat ya. Tujuannya itu adalah 2,1 juta pounds per pekan. Angka yang menurut gua tentu saja bukan angka yang sedikit ini. Manchester United memang menargetkan hal itu. Manchester United sendiri ya, dari Samuel Luhur juga mengatakan bersiap untuk backup atau mendukung Ruben Amorim ya, dengan dana di jendela transfer selanjutnya untuk membangun ulang skuad Manchester United. Manchester United berencana untuk melakukan perombakan di lini tengah tahun depan, artinya di bursa transfer musim panas, dan ini akan tergantung situasi keuangan dari pemain yang lepas dan juga penjualan ya. Dan tentu saja ada beberapa nama yang dikatakan menjadi target buruan dari Manchester United, nama-nama yang ya tentu saja sudah sering juga beredar di media beberapa waktu terakhir ini dengan cukup kencang ya. Jadi gue tidak perlu lagi membahas terkait dengan nama-nama tersebut. Nah, dari sini menurut gue ya ada hal yang tentu saja menarik ya, bahwa bagaimana komitmen dari manajemen Manchester United sejauh ini sangat-sangat positif terhadap Ruben Amorim. Bahkan ada juga artikel dari Samuel Luhrs, bukan hanya tadi disebutkan oleh Rob Dawson ya, wingback, lalu lini tengah, kiper pun juga menjadi sesuatu yang berusaha untuk diperkuat lagi nih oleh manajemen Manchester United. Nah, dari situ kalau bisa gue simpulkan sementara bahwa memang manajemen Manchester United ini tahu skuad ini belum sepenuhnya bisa mendukung apa yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim bersama dengan Manchester United. Tentu saja Ruben Amorim juga harus bisa membuat skuad Manchester United ya, paling tidak musim ini meraih targetnya ya kan, 6 besar dengan skuad yang ada saat ini. Artinya dengan pemain-pemain warisan dalam tanda kutip dari periode-periode sebelumnya, padahal konsep bermain, sistem, filosofi, turunannya formasi, taktik, strategi ini kan hal yang baru gitu ya. Belum tentu semuanya cocok, tapi ya Ruben Amorim memiliki tanggung jawab ya. Beban kerjanya adalah bagaimana dia bisa memaksimalkan, mungkin juga memodifikasi dari pemain-pemain yang ada untuk bisa masuk ke sistemnya, sehingga bisa mencapai target. Dan kalau melihat targetnya, ini juga menarik ya Sobat Football United. Targetnya balik lagi nih, seperti sudah dibahas sebelumnya, targetnya itu adalah 6 besar. Bukan 3 besar, bukan 4 besar, bukan 5 besar, tapi 6 besar. Dan kalau kita melihat misalnya apa yang terjadi biasanya dengan posisi 6 besar, dan beberapa kali juga sering gue singgung ya, bahwa memang posisi 6 besar ini kan artinya posisi yang bisa disebut papan atas, tapi bukan papan atas banget gitu. Jadi lebih ke papan tengah menuju atas gitu menurut gue. Artinya ya masih akan ada ketidakkonsistenan tim yang berada di posisi tersebut. Kalau gue lihat misalnya ya di musim lalu, klub yang berada di peringkat ke-6 besar, yaitu adalah Aston Villa ya, peringkat ke-6, mengumpulkan nilai 66, menderita 10 kali kekalahan, mencetak 58 gol, kebobolan 51 plus 7 gitu ya. Jadi bisa dibayangkan, plus 7 setelah satu musim ini kan bukan, ya kalau dibandingkan dengan tim papan atas lainnya seperti kayak Liverpool yang menjadi juara ataupun Arsenal, mereka angka kalahnya ada 4, dan mereka goal difference-nya tuh masing-masing plus 45 dan plus 35. Bisa dibayangkan ya kira-kira
situasinya seperti apa. Lalu di musim sebelumnya lagi, klub yang menduduki peringkat ke-6 itu adalah Chelsea, 11 kali kalah di satu musim. Nah, ini kan angka yang menurut gue juga angka yang besar gitu loh. Artinya ya ada kalahnya menang, kalah Manchester United sendiri. Yes, gue tahu sejauh ini sudah meraih beberapa kekalahan. Yang terbaru tentu saja menghadapi Everton. Total Manchester United sudah meraih 4 kekalahan di sepertiga perjalanan kompetisi ini. Jadi mereka sudah meraih 4 kekalahan. Ya kalau dihitung rata-rata dia sudah sepertiga, nanti akan 2/3 dan 3/3. Artinya kalau sekarang sudah 4 kali kekalahan, maka ya nanti finish akan kurang lebih 12 kali kekalahan. Kurang lebih seperti itu nih secara average aja. Tentu saja gue harapkan nggak seperti ini. Tapi ya memang seperti itulah yang diekspektasi dan bahkan ditargetkan oleh manajemen Manchester United. Namun demikian ya, ya ini juga penting untuk diketahui oleh fans, untuk ekspektasinya seperti apa untuk Manchester United, dan tidak kalah pentingnya juga untuk mengetahui bahwa manajemen ini memiliki komitmen terhadap Ruben Amorim. Mereka tahu, sekali lagi, skuad ini belum siap untuk berkompetisi lebih tinggi lagi. Mereka juga tahu rekrutmen itu merupakan hal penting yang harus mereka lakukan, di samping hal-hal lain yang juga menurut gue tidak kalah pentingnya ya, merubah culture klub ya kan, membuat sebuah operasional klub yang lebih sehat lagi, dan beroperasi di bursa transfer dengan lebih cerdik lagi, lebih pintar lagi. Dan ada beberapa syarat juga yang bisa dilakukan, salah satunya Manchester United berkompetisi di Eropa musim depan. Karena musim ini tanpa kompetisi Eropa, Manchester United bisa mendatangkan beberapa nama. Tapi menurut gue kalau seandainya Manchester United musim ini berlaga di kompetisi Eropa, mungkin ada hal-hal yang Manchester United bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya ya, hal-hal positif gitu. Misalnya ya harga pemain mungkin tidak terlalu tinggi ya kan, hal-hal seperti itu bisa jadi didapatkan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Ya seperti biasa, ada pendapat lain, ada komen, silahkan drop di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.